Namaku Ranti. Aku gadis desa biasa dari pelosok Magelang. Hidup sederhana dengan ibu dan adikku yang masih SD. Ayahku sudah lama meninggal karena kecelakaan saat bekerja sebagai kuli bangunan di kota. Sejak itu, hidup kami makin berat. Aku berhenti sekolah demi membantu ibu jualan sayur keliling. Setiap pagi, dingin menyelimuti tubuhku saat aku mendorong gerobak ke pasar. Tapi aku tak pernah mengeluh. Aku tahu, kami harus bertahan sampai suatu hari, hidupku berubah. Ada seorang pria datang ke warung sayur kami, mengenakan setelan rapi, wajahnya tak asing. Ternyata dia asisten dari seorang miliuner ternama di Jakarta. Katanya, bosnya sedang mencari seorang wanita muda, sabar, penyayang, untuk menjadi ibu sementara bagi anak sematawayangnya yang trauma setelah kehilangan ibunya dalam kecelakaan tragis. Awalnya aku mengira ini lelucon. Tapi pria itu berbicara serius, sopan, dan memberikan kartu nama. Semua akan dijelaskan saat wawancara. Kamu akan digaji, diberi tempat tinggal mewah, dan ini hanya kontrak 3 bulan, katanya. Aku hanya bisa diam. Rasanya seperti sedang ditawari hidup baru, tapi dengan harga yang belum kutahu di rumah. Ibu menangis saat mendengar ceritaku. Apa nggak bahaya? Enduk? Tanyanya. Tapi dalam hati, aku tahu, ini kesempatan langka. Gaji yang ditawarkan lebih dari cukup untuk menyekolahkan adikku hingga kuliah dan mengobati penyakit ibu yang sudah lama ia pendam. Akhirnya, setelah semalam suntuk berpikir dan berdoa, aku putuskan untuk menerima tawaran itu. Aku dibawa ke Jakarta dengan mobil hitam panjang, sopirnya diam tapi ramah. Sepanjang perjalanan, aku melihat dunia yang tak pernah kusentuh. Gedung tinggi, jalan bebas hambatan, kota yang terang benderang bahkan di malam hari. Saat kami sampai di rumahnya, aku tertegun. Itu bukan rumah, itu istana. Pagar besi besar terbuka otomatis, taman seperti surga, dan rumah 3 lantai yang seluruhnya putih megah berdiri anggun menyambutku. Aku disambut oleh kepala pengurus rumah dan seorang wanita elegan bernama Bu Yuni. Dialah yang menjelaskan segalanya. Kamu akan menjadi ibu pengganti sementara bagi Dira, anak Pak Adrian. Umurnya 5 tahun. Sejak ibunya meninggal, dia tak bicara sepatah kata pun. Dia butuh kehangatan, perhatian. Dan dari semua kandidat, kamu yang terpilih karena hatimu yang sederhana. Aku masih bingung, masih merasa ini mimpi. Tapi aku mengangguk, mencoba menerima takdir baruku. Sore itu aku bertemu Dira untuk pertama kali. Anak itu duduk di pojok kamar, memeluk boneka beruang lusuh. Matanya kosong, tak ada sambutan, tak ada ucapan, hanya diam. Aku duduk di lantai, perlahan mendekatinya. Namaku Ranti, bisikku. Ia tak menjawab, tapi tak juga menjauh. Itu sudah cukup untukku. Dalam hati, aku berjanji akan menjaga anak ini sebaik mungkin, walau hanya sementara. Malam pertama di kamar tamu yang luas dan harum lavender, aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena rindu rumah, rindu ibu, rindu desa. Tapi aku tahu, aku ada di sini bukan untuk diriku. Aku di sini untuk adikku, untuk ibu, dan untuk anak kecil bernama Dira yang kehilangan pelukan seorang ibu. Sejak hari itu, tugasku dimulai. Tapi siapa sangka, hatiku mulai berubah. Tidak hanya karena Dira, tapi juga karena seseorang yang tak kuduga akan hadir dalam hidupku. Hari-hariku di rumah itu terasa asing tapi perlahan mulai akrab. Dira masih belum berbicara, tapi ia mulai duduk di dekatku saat aku membacakan cerita, atau menggenggam ujung bajuku saat aku berjalan ke taman. Aku selalu memperlakukannya seperti anakku sendiri. Kadang aku menangis diam-diam saat memeluknya karena aku bisa merasakan betapa kosong hatinya. Setiap malam sebelum tidur, aku akan mengusap rambutnya dan berbisik, "Ibu Ranti di sini ya, Nak. Jangan takut." Walau ia tak menjawab, pelukannya semakin erat. Tapi tak semua hari di rumah itu seindah yang kubayangkan. Hari ketiga aku bertemu dengan Pak Adrian, ayah Dira. Lelaki itu berdiri di ambang pintu ruang keluarga, mengenakan kemeja hitam dengan wajah dingin seperti batu. Matanya tajam menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Jaga jarak.
Jangan buat dia terlalu bergantung. Ucapnya pelan tapi tegas. Aku menunduk. Jantungku berdetak tak karuan. Saya hanya ingin membuat Dira merasa nyaman, Pak. Jawabku. Ia tak merespon. Hanya berlalu seperti bayangan gelap yang melintasi cahaya dari para pekerja rumah tangga. Aku tahu bahwa Pak Adrian adalah pria keras. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat, ia menjadi tertutup. Banyak gosip beredar tentang hubungan masa lalu, bisnisnya yang kejam, atau bagaimana ia membangun kekayaan dari nol. Tapi aku tak tertarik pada itu. Yang ku tahu, ia adalah ayah dari anak yang sedang kucoba sembuhkan dengan kasih sayang. Suatu malam, aku tertidur di samping Dira. Anak itu untuk pertama kalinya tertawa kecil saat kuajak bermain bayangan tangan. Saat tertidur, ia masih menggenggam jari-jariku. Tapi pagi harinya, aku dikejutkan oleh panggilan mendadak. Bu Yuni memintaku ke ruang kerja Pak Adrian. Ruangan itu luas, penuh rak buku mahal dan lukisan abstrak. Ia duduk di balik meja besar. Wajahnya seperti biasa, dingin dan tak bisa ditebak. Saya lihat Dira mulai nyaman denganmu, katanya pelan. Aku mengangguk. Itu bagus. Tapi ingat, ini hanya kontrak 3 bulan. Jangan berharap lebih. Kalimat itu seperti pisau yang perlahan masuk ke dadaku. Tapi aku tetap tersenyum, menunduk sopan. Saya paham, Pak. Tapi yang tak bisa aku pungkiri, setiap kali mataku bertemu dengan matanya, ada rasa yang aneh. Bukan suka, bukan benci, lebih seperti penasaran. Di balik semua sikap dingin itu, aku bisa melihat mata yang lelah dan luka yang belum sembuh. Suatu hari, Dira demam tinggi. Tubuhnya panas, matanya sayu. Aku panik, membawanya ke dokter rumah tangga yang langsung menangani. Tapi malamnya, aku tetap duduk di sisinya, mengompres, membacakan doa, dan menggenggam tangannya. Tengah malam, saat aku mulai tertidur di sisi ranjang, aku mendengar suara langkah masuk. Itu Pak Adrian. Ia berdiri di pintu, melihat anaknya. Kemudian, untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di sudut matanya. Ia pelan-pelan duduk di sisi ranjang, mengusap kepala Dira, lalu menatapku. Terima kasih, sudah ada di sini, katanya lirih. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia melihatku bukan sebagai karyawan kontrak, tapi sebagai seorang ibu yang sungguh-sungguh mencintai anaknya. Sejak malam itu, sikapnya berubah sedikit. Ia tak lagi terlalu ketus. Kadang ia memintaku duduk saat makan malam, walau hanya saling diam. Kadang ia bertanya, "Kampungmu di mana?" Atau, "Kamu suka masakan apa?" Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang membuat hatiku mulai melemah. Tapi aku sadar, ini bukan kisah cinta biasa. Aku hanya gadis desa. Dia seorang miliuner. Dan ini, hanya kontrak 3 bulan, tapi aku mulai takut. Takut hari itu akan datang. Hari ketika aku harus pergi. Hari ketika Dira harus ditinggal lagi. Dan mungkin, saat hatiku akan hancur karena sudah terlalu jauh mencintai bukan hanya anak kecil itu, tapi juga ayahnya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kini sudah 1 bulan sejak aku menginjakkan kaki di rumah megah ini. Aku makin terbiasa dengan rutinitas yang padat tapi penuh haru. Pagi hari aku menemani Dira bermain, siangnya kami menggambar bersama, dan malam aku selalu membacakan cerita dongeng sebelum tidur. Aku mulai hafal kebiasaan kecilnya, seperti cara dia suka duduk di jendela saat hujan, atau bagaimana dia selalu tidur sambil memeluk boneka ibunya. Tapi satu hal yang belum pernah terjadi adalah Dira bicara. Setiap harinya aku terus mencoba, terus mengajak ngobrol, walau jawabannya selalu diam. Sampai suatu hari, keajaiban itu datang. Saat itu kami sedang bermain di taman belakang. Angin semilir, matahari hangat, dan kupu-kupu beterbangan. Aku menggambar lingkaran di tanah, mengajaknya melompat-lompat di dalamnya. Ia tertawa kecil, tapi tetap tanpa suara. Lalu tiba-tiba, ia menatapku lama. Wajahnya serius, matanya berkaca-kaca. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya. "Bu, Ranti." Suaranya pelan, serak,
seperti belum pernah dipakai bicara selama berbulan-bulan. Aku terdiam, membeku. Mataku panas, tanganku gemetar. "Dira, kamu ngomong." Tanyaku tak percaya. Ia mengangguk perlahan, lalu berlari memelukku erat. Aku menangis sejadi-jadinya sambil mengusap rambutnya. Itu adalah hadiah paling indah yang pernah kuterima dalam hidupku. Bu Yuni yang melihat kejadian itu dari jauh langsung melaporkannya pada Pak Adrian. Malam harinya, aku dipanggil lagi ke ruang kerjanya. Kali ini berbeda. Ia berdiri di jendela, membelakangiku. Suaranya rendah tapi terasa dalam. "Dira, memanggilmu ibu." Aku hanya mengangguk pelan. Ia membalikkan badan. Matanya menatapku tajam. "Itu berarti kamu berhasil membuatnya merasa dicintai." Aku tak tahu harus bilang apa. Ia mendekat, lalu duduk di depanku. Untuk pertama kalinya, kami bicara lama. Tentang Dira, tentang istrinya, bahkan tentang kesepiannya. "Aku kehilangan arah sejak Mia pergi," katanya. "Dan Dira jadi korban." Aku hanya mendengarkan, tak ingin menilai. Aku hanya berkata, "Yang Dira butuhkan hanya seseorang yang mau bertahan untuknya, Pak. Bukan yang sempurna." Kalimat itu membuatnya diam lama. Lalu tiba-tiba ia tertawa kecil, getir. "Kamu tahu, kamu lebih bijak dari banyak orang di sekelilingku." Kata-kata itu anehnya membuat jantungku berdebar. Aku tahu aku harus menjaga jarak. Tapi entah kenapa, hatiku mulai berubah. Bukan karena harta, bukan karena rumah besar itu, tapi karena aku mulai melihat luka-luka yang ia sembunyikan. Dan semakin aku tahu, semakin aku ingin berada lebih lama di sisi mereka. Tapi kenyataan tetap kenyataan. Ini hanya kontrak. Sisa waktuku tinggal 2 bulan. Dan aku mulai sadar, saat aku pergi nanti, bukan hanya Dira yang akan kehilangan, tapi aku juga. Dan mungkin, dia juga akan merasakan yang sama. Tapi hidup tak pernah bisa ditebak. Di balik semua kehangatan yang mulai tumbuh, diam-diam ada mata yang mengintai. Seseorang yang sejak awal tidak suka dengan keberadaanku di rumah itu. Dan tanpa aku tahu, ia sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengguncang semuanya. Hari-hariku bersama Dira semakin hangat. Ia kini sudah sering berbicara, meskipun masih terbata dan malu-malu. Setiap kali ia memanggilku, "Bu Ranti," hatiku meleleh. Ia sering merengek minta dibacakan dongeng, minta disuapi, bahkan minta dipeluk sebelum tidur. Dan anehnya, aku tak merasa lelah sedikit pun. Aku menikmatinya. Seperti, memang aku ditakdirkan untuk menjadi ibu bagi anak ini, sedangkan hubungan dengan Pak Adrian juga mulai berubah. Ia kini lebih sering tersenyum, walau tipis, dan tak lagi berbicara sekaku dulu. Bahkan, suatu sore, ia mengajakku minum teh di taman sambil membahas kebiasaan lucu Dira yang suka menyimpan roti di bawah bantal. Aku tertawa lepas, dan ia ikut tertawa. Tawa kami bertemu dalam senja yang perlahan tenggelam. Dan entah kenapa, hatiku mulai berharap. Tapi di balik semua kehangatan itu, ada seseorang di rumah ini yang tak pernah menyukai keberadaanku. Mbak Lilis, pengasuh senior yang sudah bekerja di rumah ini jauh sebelum aku datang. Tatapannya selalu tajam, sikapnya dingin, dan senyumnya penuh sindiran. Awalnya aku mencoba maklum. Mungkin ia merasa posisinya terancam. Tapi lama-lama, aku mulai merasa tidak nyaman. Barang-barangku sering berpindah tempat. Bajuku ditemukan basah padahal sebelumnya kering. Bahkan suatu hari, aku menemukan serpihan kaca kecil di dalam sup yang kuhidangkan untuk Dira. Untung saja aku melihatnya sebelum Dira makan. Saat kutunjukkan pada Bu Yuni, ia langsung memanggil semua staf untuk diinterogasi, tapi tak ada yang mengaku. Aku tahu siapa pelakunya. Tapi aku memilih diam, tapi ketenanganku tak bertahan lama. Malam itu, saat aku baru saja selesai memandikan Dira dan menidurkannya, aku mendengar suara bisik-bisik dari dapur. Aku mengendap, dan mendengar jelas suara Mbak Lilis sedang menelepon seseorang. Iya, sebentar lagi juga dia pergi. Bos itu pasti bosan. Lagi pula, gadis kampung begitu mana pantas tinggal di sini. Dia cuma numpang kasih sayang sebentar.
Aku bisa singkirkan dia kapan saja. Jantungku berdegup kencang. Telingaku panas. Rasanya ingin aku hadapi dia saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku tak boleh gegabah. Aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Aku cuma kontrak 3 bulan. Tapi dalam hatiku, aku berjanji. Aku akan tetap melindungi Dira. Bahkan jika seluruh rumah ini tak menginginkan aku di sini keesokan harinya, berita buruk datang. Ayahku di desa jatuh sakit keras. Ibu menangis saat menelponku, memintaku pulang meski hanya sebentar. Aku bingung. Aku tak ingin meninggalkan Dira, apalagi dalam kondisi ada orang yang berusaha menyakitinya diam-diam. Tapi keluarga tetaplah keluarga. Akhirnya, aku meminta izin kepada Pak Adrian. Awalnya ia diam cukup lama, tapi kemudian berkata pelan, "Kamu boleh pulang, tapi janji, kamu kembali." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti harapan. Aku mengangguk pelan, menunduk, menahan tangis. Saat aku berpamitan pada Dira, ia memelukku kuat-kuat. "Bu Ranti, jangan lama ya," katanya pelan. Aku menahan air mata yang nyaris tumpah. "Iya, Nak, Ibu pasti balik." Tapi aku tak tahu bahwa kepergianku akan dimanfaatkan oleh seseorang untuk menjebakku. Dan saat aku kembali, semuanya sudah berubah. Aku hanya 3 hari di kampung. Tapi rasanya seperti berbulan-bulan. Ayahku ternyata terkena stroke ringan. Syukurlah, berkat pengobatan cepat dan bantuan dana dari gaji kontrakku, keadaannya membaik. Ibu memelukku erat setiap malam, mengatakan betapa bangganya ia padaku. Tapi pikiranku tak pernah benar-benar di rumah. Setiap malam aku memikirkan Dira. Apakah dia makan dengan baik? Siapa yang mendongengkannya? Apakah ia menangis karena aku pergi? Aku pulang ke Jakarta dengan hati campur aduk. Di dalam mobil, aku membayangkan Dira berlari memelukku di pintu, seperti biasanya. Tapi saat aku turun dari mobil, pintu rumah tak terbuka. Tak ada yang menyambut. Tak ada tawa. Tak ada Dira. Aku masuk. Suasananya dingin. Para staf menyapaku datar. Bahkan Bu Yuni terlihat gugup. Aku bertanya, "Dira di mana?" Tapi tak ada yang langsung menjawab. Hingga akhirnya Bu Yuni mendekatiku dan berkata pelan, "Dira, sedang bersama ibu barunya." Aku terpaku. "Apa maksudnya?" Tanyaku dengan suara bergetar. Dan dari ruang keluarga, muncul seorang wanita muda, cantik, elegan dengan gaun mewah dan aroma parfum mahal. Ia sedang menggendong Dira. Dan yang lebih menyakitkan, Dira tertawa. Tertawa lepas, memeluk wanita itu sambil berkata, "Mama baru." Hatiku hancur seketika. Langit seperti runtuh di atas kepalaku. Aku berdiri membeku. Wanita itu menoleh ke arahku dan tersenyum miring. "Oh, jadi kamu Ranti? Wah, kamu lucu juga ya. Tapi tenang, aku sudah biasa ngurus anak. Lagi pula, aku calon istrinya Pak Adrian." Napas aku terhenti. Dunia berputar pelan. Calon istri? Tapi, bagaimana bisa? Pak Adrian tidak pernah mengatakan apa-apa. Aku berlari ke kamar Dira, ingin menemuinya. Tapi wanita itu menghadang. "Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Kontrakmu sudah habis. Silakan kembali ke kampung." Aku mencoba mencari Pak Adrian. Tapi ia tak ada. Menurut pengurus rumah, ia sedang ada perjalanan bisnis ke luar negeri. Hatiku makin remuk. Aku tak bisa berkata apa-apa. Malam itu aku menangis di kamar, menahan isak yang seakan mengoyak dada. Aku ingin pergi, ingin lari dari rumah itu. Tapi wajah Dira terus terbayang. Tatapan polosnya, suara kecilnya memanggilku. "Bu Ranti, aku tahu ini bukan sekadar kontrak. Aku tahu cintaku untuk anak itu bukan sekadar tugas. Ia sudah seperti darah dagingku. Tapi sekarang, semuanya diambil dariku oleh wanita yang bahkan tak tahu apa yang Dira alami selama ini." Malam harinya, diam-diam aku masuk ke kamar Dira. Ia sedang tidur. Aku duduk di sisi ranjang, memandanginya. "Maaf ya, Nak, Ibu datang terlambat," bisikku.
Tapi saat aku hendak bangkit, tangan kecilnya menggenggam jemariku. Matanya terbuka, dan ia berkata pelan, "Jangan pergi lagi ya, Bu Ranti." Air mataku tumpah. Tapi sebelum aku bisa menjawab, lampu kamar dinyalakan. Wanita itu berdiri di ambang pintu dengan wajah murka. "Keluar dari kamar ini sekarang juga," teriaknya. Aku bangkit, masih gemetar. Tapi sebelum pergi, aku menatap Dira dan mengusap kepalanya. "Ibu janji, ibu akan kembali. Dan ibu akan bawa kamu pulang." Wanita itu tertawa sinis. "Kamu bawa anak ini? Mimpi aja." Tapi dalam hati aku bersumpah, aku akan rebut kembali Dira. Bukan karena kontrak, tapi karena hatiku sudah memilih untuk menjadi ibu baginya. Bahkan jika seluruh dunia menolakku, aku tak akan mundur. Dan aku akan buktikan bahwa cinta seorang ibu tak bisa dikalahkan oleh status, kekayaan, atau kekuasaan. Aku pulang malam itu dengan tubuh lemas dan hati berantakan. Tapi pikiranku justru semakin tajam. Aku sadar, aku tak bisa menang melawan wanita itu hanya dengan air mata. Ia punya segalanya, status, kekayaan, koneksi. Tapi satu hal yang tak pernah ia miliki adalah cinta tulus yang pernah kuberikan untuk Dira. Itu yang akan aku perjuangkan. Aku kembali ke kampung, tapi bukan untuk menyerah. Aku mulai mengumpulkan bukti. Aku menyewa bantuan seorang pengacara muda, kenalan dari tetangga desa yang pernah dibantu almarhum ayahku. Bersama-sama, kami mengumpulkan data kontrak, foto-foto aktivitas selama aku mengasuh Dira, dan kesaksian Bu Yuni yang diam-diam menghubungiku lewat pesan. Ternyata, sejak aku pergi, wanita itu tak pernah benar-benar menyayangi Dira. Ia hanya ingin mendapatkan kepercayaan Pak Adrian demi kekuasaan atas bisnis keluarga. Ia memperlakukan Dira dingin, bahkan kasar jika tak ada orang rumah yang melihat. Dari Bu Yuni aku juga tahu, kontrakku belum benar-benar berakhir. Karena dalam klausul tertulis bahwa waktu akan diperpanjang otomatis jika anak menunjukkan ikatan emosional kuat dan belum siap dipisahkan. Dan Dira jelas-jelas memelukku dan berkata jangan pergi lagi. Itu cukup jadi alasan hukum untukku kembali. 2 minggu kemudian, aku kembali ke rumah itu. Kali ini bukan sebagai pengasuh, tapi sebagai wanita yang memperjuangkan hak cinta. Aku membawa pengacara, bukti-bukti, dan hati yang tak takut lagi. Kami bertemu Pak Adrian di ruang kerja. Ia terlihat terkejut melihatku kembali. "Kamu, kenapa kembali?" Suaranya pelan, tapi ada nada yang tak bisa kusembunyikan. Kerinduan. Aku menyerahkan semua dokumen. Aku tak bicara panjang lebar. Hanya menatap matanya dan berkata, "Aku bukan datang untuk menuntut. Aku datang untuk menjelaskan bahwa aku mencintai anakmu seperti anakku sendiri. Aku tak punya gelar, tak punya harta, tapi aku punya hati yang tak bisa dibeli." Ia membaca semuanya. Lama. Hening. Kemudian ia bangkit, tanpa sepatah kata, dan pergi ke kamar Dira. Tak lama ia kembali, membawa Dira kecil dalam pelukannya. Anak itu langsung berlari memelukku. "Bu Ranti, aku rindu." Aku tak bisa menahan tangis. Kupeluk tubuh kecilnya, membenamkan wajahku di pundaknya. Saat aku menoleh, kulihat Pak Adrian masih berdiri, matanya berkaca-kaca. "Aku salah menilaimu, Ranti," katanya. "Kau bukan sekadar ibu sementara. Kau, ibu yang sebenarnya." Wanita yang sebelumnya mengaku calon istri itu datang dengan wajah marah, memprotes dan berteriak. Tapi Pak Adrian menatapnya tajam. "Terima kasih atas waktumu. Tapi aku tak butuh pendamping yang memanfaatkan anakku." Dan di sanalah semuanya berubah. Hari itu, aku tak hanya mendapatkan kembali Dira, tapi aku juga mendapatkan tempat di hati Pak Adrian. Ia meminta maaf, dan perlahan mulai membuka pintu hatinya untukku, bukan sebagai pengganti almarhum istrinya, tapi sebagai perempuan yang datang membawa kasih, bukan ambisi. 1 bulan kemudian, kontrak itu tak lagi disebut. Karena tak ada kontrak yang mampu mengikat cinta sejati. Dan pada suatu pagi yang indah, di hadapan keluarga kecil dan beberapa sahabat dekat, aku berdiri di samping Pak Adrian, menjadi ibu sesungguhnya bagi Dira,
dan istri yang ia pilih bukan karena status, tapi karena cinta yang tumbuh dari luka, pengorbanan, dan kesetiaan tak pernah kusangka. Hidup yang kujalani dengan gerobak sayur dan lumpur di kaki akan membawaku ke rumah megah dan pelukan seorang anak yang kini memanggilku Ibu. Dan setiap malam, sebelum aku menidurkan Dira, aku selalu membisikkan kata yang sama. Ibu nggak akan pernah pergi lagi, Nak. Ibu di sini, untuk selamanya.